Sebelum memulai pembelajaran pada materi hari ini, kita akan membaca studi kasus. Studi kasus ini sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari sekarang ini. Mari kita simak kasusnya ya. Oke, siswa-siswi sekalian, bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan solusi dari pernyataan-pernyataan yang diberikan berdasarkan kasus tadi? Untuk mengetahui apakah jawaban kamu benar atau tidak, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari terkait mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Alur peredaran darah kecil pada manusia yang pertama yaitu bilik kanan jantung, memompa darah yang kaya akan karbon dioksida atau darah kotor. Kedua, darah mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Yang ketiga, di paru-paru terjadi pertukaran gas. Karbon dioksida dilepas dan oksigen diserap. Keempat, darah yang kini kaya oksigen atau darah bersih kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Yang kelima, darah ini kemudian masuk ke serambi kiri sebelum memasuki peredaran darah besar. Sedangkan alur peredaran darah besar pada manusia adalah yang pertama, bilik kiri ke aorta. Darah kaya oksigen dipompa dari bilik kiri jantung ke aorta yang merupakan arteri terbesar dalam tubuh. Yang kedua, aorta. Melalui aorta, darah mengalir ke arteri dan kemudian ke pembuluh kapiler yang ada di seluruh jaringan tubuh. Lalu yang ketiga, pertukaran di kapiler. Di kapiler, terjadi pertukaran zat di mana sel-sel tubuh menerima oksigen dan nutrisi dan darah mengambil karbon dioksida serta sisa metabolisme. Yang keempat, vena ke jantung. Darah kotor kemudian dikumpulkan oleh vena dan mengalir melalui pembuluh balik atas atau vena cava superior dan pembuluh balik bawah atau vena cava inferior. Yang kelima, masuk ke serambi kanan. Darah ini akhirnya kembali ke jantung, masuk melalui serambi kanan atau atrium kanan. Dan siklus ini pun berulang. Nah, sekarang mari kita lihat pada gambar. Di gambar ada pembuluh darah yang berwarna biru dan merah. Kita hafalkan dulu ini. Kalau yang berwarna biru adalah pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida atau yang disebut juga dengan pembuluh darah yang kaya akan CO2. Sedangkan yang berwarna merah adalah pembuluh darah yang mengandung oksigen atau yang sering disebut dengan pembuluh darah yang kaya akan O2. Jadi ingat ya, biru kaya akan karbon dioksida, sedangkan merah kaya akan oksigen. Oke, sekarang kita lihat pada gambar paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan uap air. Proses oksigen yang masuk melalui alveolus nantinya akan berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Kemudian darah mengikat oksigen dan diangkut ke seluruh tubuh. Kemudian baru karbon dioksida akan berdifusi berlawanan arah dengan oksigen. Darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Jadi perlu kita ketahui bahwa paru-paru sangat berhubungan erat dengan peredaran darah. Karena paru-paru ini merupakan organ utama dalam peredaran darah kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Nah, jadi nanti di dalam paru-paru darah yang membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh atau disebut juga dengan darah kotor dan nantinya akan dibersihkan dan diisi ulang dengan oksigen atau darah bersih. Kita lanjut pada pembahasan homeostasis. Tubuh kita bekerja melalui satu prinsip yaitu homeostasis. Homeostasis simpelnya adalah kemampuan tubuh kita agar menjaga seluruh fungsi dan komponennya tetap optimal, alias tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jika terjadi kelebihan, maka tubuh berusaha untuk menguranginya kembali ke level seimbang. Jika terjadi kekurangan, maka tubuh berusaha untuk mencukupinya kembali ke level seimbang. Dan apabila tidak berhasil mencapai keseimbangan atau keoptimalan, itulah yang dinamakan sebagai gangguan, kelainan, atau penyakit. Ini bekerja baik dari level makroskopik hingga ke level mikroskopik. Salah satu contoh dari prinsip homeostasis ini adalah cara kerja dari tekanan darah. Jika tekanan darah tinggi, maka tubuh dengan segala mekanismenya akan berusaha memelihara cairan dalam tubuh darah melalui urin sehingga tekanan darah kembali normal. Sebaliknya, jika tekanan darah kita rendah, maka tubuh kita akan menahan cairan dalam pembuluh darah sehingga tidak dibuang melalui urin dan juga akan memperkecil pembuluh darah pada bagian yang tidak vital dan akan membuat kita haus. Lalu minum sehingga tekanan darah kembali normal. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran pada peredaran darah. Yang pertama, kita bisa olahraga dengan teratur. Lalu yang kedua, makanan bergizi dan seimbang. Lalu yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, hindari rokok. Dan yang kelima, cukup cairan atau minum yang cukup. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.